Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Aswaja, pasal ketiga. Penduduk Indonesia atau Jawa, dulu disebutnya Jawa, Nusantara disebut Jawa dulu ya. Mayoritas itu ahlu sunnah, bukan wahabi. Ini Hadratus Hasyim Asy'ari mengatakan, mempertegas, ini bukan wahabi penduduk Indonesia itu, tapi ahlu sunnah. Pasal ketiga ini menjelaskan penduduk Jawa berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan Wahabi ya, dan awal kemunculan bid'ah dan meluasnya bid'ah Jawa serta macam-macam ahli bid'ah di zaman ini. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhabi ahli sunnati wal jamaati wa bayani bi madhab wa bayani ibtidai zuhuril bid'ai wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina fi hadha zaman qad kana muslimul aqtari al-jawiyati fil azmani sarifatil khaliyati muttafiqi al-ara'i wal madhabi wa muttakhidhi al-ma'khudhi wal mashrabi fakulluhum fil fiqhi alal madhabin nafisi madhabil imam Muhammad ibn Idris wa fi usuluddin ala madhabil imam Abil Hasan al-Asy'ari wa fi tasawufi ala madhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan Asy'adili radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi umat Islam yang mendiami wilayah Jawa ini sejak dulu sudah bersepakat dan menyatu dalam pandangan keagamaannya. Ya, di bidang fikih mereka berpegang pada mazhab Imam Syafi'i, di bidang usuluddin berpegang pada mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan di bidang tasawuf berpegang kepada mazhabnya Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy'adili. Semoga Allah meridhai mereka semua. Amin amin amin. Generasi Aswaja adalah pewaris generasi salaf, bukan pengikut Ibnu Taimiyah dan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Perlu digarisbawahi. Sekarang banyak orang ngaku Aswaja tapi menjadi pengikutnya Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abdul Wahab. ثم إنه حدث في عام 1330 أحزاب متنوعة وآراء متتابعة وأقوال متضاربة ورجال متجاذبة فمنهم سلفيون قائمون على ما عليه أسلافهم من التمذهب بالمذهب المعين والتمسك بالكتب المعتبرة المتداولة ومحبة أهل البيت والأولياء والصالحين والتبرك بهم أحياء وأمواتا وزيارة القبور وتلقين الميت والصدقة عنه واعتقاد الشفاعة ونفع الدعاء والتوسل وغير ذلك. Kemudian pada tahun 1930 Hijriah timbul berbagai pendapat yang saling bertentangan. Itu isu pertikaian ya, bertebaran di kalangan para pemimpin. Di antara mereka ada yang berafiliasi pada kelompok Salafiyin yang memegang teguh tradisi para tokoh pendahulu. Mereka bermadzhab kepada satu mazhab tertentu dan berpegang teguh kepada kitab yang muktabar, kecintaan terhadap ahlul bait Nabi, para wali dan orang-orang soleh. Selain itu juga mereka bertabarruk dengan mereka baik ketika mereka masih hidup maupun sudah wafat. Ziarah kubur, mentalkin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini syafaat, manfaat doa dan tawasul serta lain-lain. Nah, ini adalah keyakinan Ahlussunnah yang Wahabi tidak mungkin mempunyai ini. Wahabi kalau ditanya tentang Ahlul Bait ya jawabannya agak gimana gitu. Sinis piye gitu modelnya ya. Terus
bersedekah untuk mayit, tawasul ya ini apalagi. Wahabi wis gak ngarah nerima tawasul, dianggap tawasul itu syirik. Syafaat yang ngono yo gak nerima Wahabi. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad abduh wa Rashid ridha wa yakhuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi ibn al-Qayyim wa Abdul Hadi faharramu ma ajma al-muslimuna ala badanihi wa huwa safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum fima dzukira ghairihi qala Ibnu Taimiyah fi fatawih wa idza safara li i'tiqadi annaha ay ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharramun fi ijma'il muslimin fasara tahrimu minal amri al-maqtu'i bihi qala al-allamatu asy-Syaikh Muhammad Nahid al-Hanafi al-Muti'i fi risalati al-musammati tadhhiratil fuadi min tanasil i'tiqad wa hadzal fariqu qad ubtuliyal muslimuna bikatsirin minhum salafan wa khalafan fakanu wasmatan wa thulmatan fil muslimina wa udwan fasidan yajibu qad'u hatta la yu'adil baqi fahuwa kal majdhumi yajibul firaru minhum fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim yadhummuna al-ulama salafan wa khalafan. Di antara mereka yaitu sekte yang muncul pada kisaran 1330 Hijriah. Terdapat juga kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Ini murid dan guru ini. Muhammad Abduh itu gurunya Rashid itu. Mereka melaksanakan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad ibnu Taimiyah, serta kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Mereka mengharapkan hal-hal yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sebagai sebuah kesunahan, yaitu menziarahi makam Rasulullah SAW serta berselisih dalam kesepakatan-kesepakatan lainnya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam fatwanya, jika seseorang bepergian dengan berkeyakinan bahwasanya mengunjungi makam Nabi SAW sebuah bentuk ketaatan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dengan disepakati oleh umat Islam, umat Muslim. Maka keharaman tersebut termasuk perkara yang harus ditinggalkan. Wahabi Salafi itu duri dalam daging umat Islam. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan demikian. Jelas harus kita sebarkan ini, paham ini. Wahabi Salafi itu duri dalam daging umat Islam. Allamah Syekh Muhammad Bait al-Hanafi al-Mu'ti menyatakan dalam kitabnya Tathirul Fuad Minad Danas al-I'tiqad, pembersihan hati dari kotoran keyakinan, bahwa kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat muslim, baik yang salaf maupun yang khalaf. Mereka adalah duri dalam daging, musuh dalam selimut yang hanya merusak keutuhan Islam. Maka wajib menanggalkan atau menjauhi penyebaran mereka agar yang lain tidak tertular. Mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. Mereka adalah kelompok yang mempermainkan agama, hanya bisa menghina para ulama baik yang salaf maupun yang khalaf. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqliduhum. La farqa fi dhalika bainal ahya'i wal amwati yat'anuna 'alaihim wa yulquna syubuhat wa yudhirrunaha fi 'uyuni basairid du'afa litama absaruhum an uyubi haula'i wa yaqsiduna bidzalika ilqa al-'adawati al-ardi fasada yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun.
wa yasumuna annahum qaimuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari khadduna an-nasa 'ala ittiba'i syar'i wajadina bil bid'ah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka menyatakan para ulama bukanlah orang-orang yang terbebas dari dosa, maka tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Mereka menyebarkan pandangan atau asumsi ini kepada orang-orang bodoh agar tidak mendeteksi kebodohan mereka. Maksud dari propaganda ini adalah munculnya permusuhan dan kericuhan. Dengan penguasaan atas jaringan teknologi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal mereka menyadari kebohongan tersebut. Itulah Wahabi, itulah Wahabi. Wahabi itu menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal mereka menyadari kebohongan tersebut, maka menganggap dirinya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, merecoki masyarakat dengan mengajak untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat dan menjauhi kebid'ahan. Ini propagandanya, seolah-olah mereka mengajak orang untuk syariat dan menjauhi kebid'ahan, padahal Allah Maha mengetahui bahwa mereka berbohong. Wes hati-hati yo karo wahabrot. Wahabrat wahabayo, hati-hati, ciri-cirinya tadi sudah sangat jelas.